Pagi hari ini para pendengar kita akan berbincang-bincang tentang pengendalian hama tikus sawah. Iya. Hama tikus sawah. Nah, dan kami ingatkan di awal, kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Baik, sebelum kita ke tema inti ya tentang pengendalian hama tikus sawah. Begini, Mas James dan Bu Muslim. Iya. Orang-orang lebih lebih menganggap ya bahwa para penyuluh itu beredarnya di lapangan. Iya. Nah, beredarnya di lapangan, bertemu dengan para petani. Iya. Iya. Nah, lalu sebenarnya apa saja sih ya tugas-tugas pokok nih supaya masyarakat kita pencerahan juga gitu ya? Iya. Iya. Tugas-tugas pokok dari para penyuluh kita di lapangan. Mungkin Bu Muslim atau Mas James? Bu Muslim silahkan. Iya, terima kasih Bunda. Nah, begini, jadi tugas pokok seorang penyuluh itu pada dasarnya memberikan edukasi, pembelajaran kepada petani, sekaligus masyarakat tani, sehingga terjadilah peningkatan SDM, baik itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kemudian kami ada metode pendekatan penyuluhan, yang lebih efektif itu adalah pendekatan kelompok. Nah, dengan pertemuan kelompok. Sedangkan dengan pendekatan yang lain yaitu pendekatan perorangan, itu kami dari rumah ke rumah. Nah, misalkan untuk biasanya sih petani itu kelompok tani itu mereka kalau pertemuan lebih banyak malam. Nah, ya makanya kadang-kadang jam kerjanya seorang penyuluh itu sudah lewat dari jam 16.30. Nah, karena kami pertemuan malam kadang-kadang habis isya sekitar jam 8.30, selesainya bisa jam 12, bisa juga jam 12:30. Nah, tergantung materi yang didiskusikan masih belum sepakat. Nah, seperti kalau itu. lagi update gitu ya. Lagi host lagi booming ya. Iya, agak panjang pastinya ya. Ya, nah ada juga kelompok tani yang memang semua anggotanya itu perempuan. Namanya kelompok wanita tani. Nah, kalau kelompok wanita tani biasanya kami pertemuan siang atau sore. Nah, jadi kalau namanya kelompok tani itu ada wanita, ada pria. Sementara kalau kelompok wanita tani itu hanya anggotanya adalah ibu-ibu dan remaja. Nah, cuma terkadang karena mereka ini berusaha di bidang pertanian itu lebih ditekankan siang hari jam kerjanya seorang petani, sehingga kadang-kadang pertemuan mereka rapat itu untuk membicarakan organisasi mereka supaya lebih lebih berkembang, lebih dinamis, lebih cenderung malam hari. Nah, padahal kami bertugas sebagai penyuluh ini menginginkan merubah yang tadinya pertemuan malam biar pertemuan siang. Nah, karena jam kerja penyuluh juga terbatas. Nah, tapi karena memang itu kadang-kadang sudah menjadi kebiasaan daripada petani, mereka berusaha tani dari pagi sampai sore, sehingga kadang-kadang sekitar jam 5, jam 6 itu kan mereka istirahat. Otomatis mereka akan rapat kelompok itu setelah isya. Nah, itulah yang menjadi kendala bagi seorang penyuluh. Tapi sementara ini tidak menjadi masalah. Karena pekerjaan itu sudah merupakan tuntutan dan kewajiban bagi kami. Mungkin itu Bunda yang sudah mendarah daging ya. Ya, insya Allah. Iya. Kalau boleh tahu penyuluh kita di Kabupaten Tanah Lautnya ada berapa orang, Bu? Nah, itu kalau itu kita untuk update sekarang kurang tahu, Bu. Mungkin nanti bisa dengan kepegawaian yang ada. Karena ada beberapa orang yang baru saja pensiun. Nah, ini. Begitu. Ya. Lalu pembagian dari penyuluh kita, misalnya yang Ibu rasakan, apakah satu orang itu satu kecamatan atau satu orang itu satu desa atau bagaimana? Iya, terima kasih Bunda. Jadi begini Bunda Nelly, idealnya satu orang penyuluh ini bekerja untuk satu desa. Idealnya ya. Idealnya. Lalu kondisi saat ini? Nah, kondisi saat ini karena banyaknya penyuluh senior kita yang sudah purna tugas, sehingga sedangkan penerimaan tidak ada gitu. Nah, sedangkan penerimaan sangat minim sekali. Kemudian mungkin ada beberapa penyuluh juga yang pensiun dini. Nah, sehingga satu orang penyuluh untuk saat ini lebih banyak membina 2 desa. Seperti saya Desa Telaga dan Kelurahan Karang Taruna. Begitu juga dengan Mas Jamsari, 2 desa juga yang tadinya cuma 1 desa sekarang jadi 2 desa. Desa Panggung dan Tampang. Karena kurangnya tenaga penyuluh. Begitu ya. Oke. Agak agak full ya. Iya. Agak full. Biasanya dalam satu desa
itu anggota petani kita ada berapa banyak Bu? Rata-ratanya Mas James? Kalau untuk rata-rata per desa itu tidak sama Bunda. Jadi di desa tuh ada yang kebetulan yang saya tangani desa Tampang dan Panggung. Untuk Tampang itu ada 5 kelompok tani. Masing-masing anggota tuh tidak sama Bunda. Ada yang 20, ada 25. Cuma idealnya memang minimal 20 orang per kelompok tani itu. Begitu kita rata-rata akan misalnya 20 ya, ada 5 kelompok berarti ada 100 orang nih yang harus dibina. Ya itu. Itu baru Tampang. Kalau Panggung lebih banyak lagi Bunda. Panggung tuh 18 kelompok tani. Bahkan kelompok taninya tuh ada yang 2 kelompok tuh anggotanya 40 lebih. Satu kelompok. Itu yang Panggung, ya. Iya, itu biasanya kalau boleh saya tambahkan, kalau anggotanya lebih dari 40 biasanya kelompoknya sudah lama. Oh, begitu. Karena permentan yang baru itu 20 sampai 25 maksimal. Iya. Iya. Lalu kondisi dia full seperti ini, apakah dia tidak ingin memecahkan diri begitu atau bagaimana? Karena sudah solid di dalam kelompok itu atau bagaimana? Memang tidak bisa dipecah atau bagaimana? Nah, ada pengalaman saya Bunda. Jadi begini, saya kan bertugas di Desa Telaga. Tadinya anggotanya itu sampai dengan 40. Karena kadang-kadang bantuan itu kadang-kadang hanya untuk 25 orang sampai 30. Nah, akhirnya karena memang kelompok ini lama, lalu akhirnya dia memecah. Yang tadinya namanya Bina Karya, kelompok tani Bina Karya, karena memang di dalam itu juga bagus, artinya dengan pemecahan tadi tidak menjadi masalah bagi anggotanya. Jadi mereka memecah, membentuk kelompok yang namanya Usaha Baru Bersama yang sekarang dikomandani oleh Bapak Husairi di RT 6 Desa Telaga. Nah, sebagian juga dari lingkungan sekitar juga ada yang belum terakomodir dari kelompok yang ada di Desa Telaga. Sehingga yang belum masuk ini ikut di Usaha Baru Bersama. Sekarang keanggotaan menjadi 25. Nah, ya. Jadi yang Bina Karya itu tetap solid dengan kelompok yang lama. Kemudian ada pecahannya lagi. Pecahannya ini membentuk kelompok tani Usaha Baru Bersama dengan beberapa orang anggota yang belum terakomodir dari kelompok yang ada di Desa Telaga. Oke. Mas James, kalau misalnya satu kelompok itu apakah mereka satu apa sih kayak satu profesi linear gitu atau nyampur-nyampur atau bagaimana? Ini yang namanya kelompok tani itu adalah kumpulan para petani, peternak, pekebun. Jadi namanya kelompok tani itu bisa di situ dia pertanian sawah, bisa kebun, bisa hortikultura, sayur-sayuran dan peternak. Jadi semuanya bisa tergabung di dalam kelompok tani. Oh begitu. Nah, karena selama ini kadang-kadang orang salah persepsi. Kelompok tani harus petani yang sawah. Padahal namanya kelompok tani kumpulan petani, peternak dan pekebun di situ. Pengertian kelompok tani yang berdasarkan permentan itu. Jadi semuanya bisa masuk di situ. Betul. Seperti saat saya ditanyakan Bunda Nelly ada 40 lebih untuk memecahkan diri, boleh apa tidak? Sebenarnya kalau sudah 40 lebih itu harus memecahkan diri sebenarnya supaya pengelolaannya, pengaturannya lebih efektif. Cuma kadang-kadang kelompok itu sendiri tidak mau Bunda, sudah nyaman di situ. Mau mesahkan kayak apa nantinya gitu. Padahal dari dinas atau dari kepala BPP sudah menganjurkan untuk dipecah supaya enak. Jadi idealnya 20 sampai 25 maksimal lah gitu. Iya. Memang mungkin karena mereka sudah merasa ikatannya kuat gitu ya dalam kelompok itu, jadi agak-agak susah memecahkan diri ya. Cuman ini berarti menjadi menjadi nasi tambah buat penyuluhnya begitu ya, buat Mas James sendiri ya. Menghadapi orang 40 tentu akan lebih efektif yang 20-25. Jadi dituntut lebih kerja keras ya. Lebih kerja keras. Menyoal tadi pertemuan para kelompok tani ini yang tidak menentu ya, karena melihat waktu-waktu mereka yang senggang begitu ya. Saya sepertinya biasanya melihat mereka bisa bertemu di sawah, di mana begitu ya. Seperti itu biasanya ya. Jadi sawah-sawah yang berdekatan begitu ya, atau ada kebun yang berdekatan, kita ayo ngumpul sebentar gitu atau bagaimana gitu ya. Tergantung Bunda Nelly, mereka juga bisa bertemu di pondok. Di salah satu pondok anggota kelompok tani. Kadang-kadang kalau memang pondoknya agak besar mungkin di situ. Terkadang kalau pondoknya kecil ya nanti sebagian juga duduk di bawah. Duduk di bawah pohon. Bagus dong. Kayaknya kita menyatu dengan alam gitu ya. Karena memang keterbatasan yang ada di sekitar pematang kan.
Kalau yang memang petaninya agak mapan, biasanya pondoknya agak besar. Nah di situ biasanya kita. Iya. Lagi pula pas kondisi-kondisi seperti itu juga kita mungkin menghilangkan kejenuhan, mungkin kalau kayak rapat di dalam ruangan di rumah gitu ya, menyempatkan diri. Artinya dalam tugas pokoknya para penyuluh ini, artinya mereka lah yang harus menyesuaikan diri begitu ya. Iya betul. Dengan kepentingan petani. Betul. Karena petani itu Bunda bukan menjadi anak buah kita, tetapi adalah mitra kerja kita. Betul sekali, nah seperti itu. Cuma terkadang beberapa kendala memang pada saat kita penyuluhan memang ada. Karena apa? Pertama, kalau kita menyuluh itu kan SDM mereka itu berbeda. Kalau seorang guru, mungkin guru sekolah dasar, katakanlah umurnya mungkin dari 6 sampai 13 tahun, dari kelas 1 sampai kelas 6. Betul. Nah, sementara tugas seorang penyuluh ini ada yang umurnya 17, ada yang 70 umurnya. Ada yang lebih tua pada kita. Ada yang lebih. Mas James kan penyuluh petani muda. Iya. Jadi agak muda sih. Nah, kalau sekarang kan kalau petani milenial itu yang kita bina dari umur 17 sampai 39. Nah, itu agak mudah. Di samping SDM-nya juga cukupan. Tapi kalau yang petani yang pada umumnya ya tadi dari umur 17 sampai 75 mereka lebih tua dari kita. Terkadang apa yang sudah mereka kenal, apa yang sudah mereka pahami itu diikuti mereka betul-betul. Jadi kita untuk merubah begitu. Susah merubah. Nah, karena merubah sikap ini perlu waktu. Kalau kami merubah keterampilan dan pengetahuan, mungkin dalam 6 bulan, dalam 2 bulan bisa. Tapi untuk merubah sikap seseorang, itu membutuhkan waktu yang lama. Bisa 2 tahun, bisa 5 tahun, bahkan bisa 10 tahun. Untuk petani-petani kita yang memang kalau perilaku itu diiringi dengan kepercayaan atau lebih susah lagi itu. Nah, itu biasanya diikuti Bu Jor tuh. Pengalaman beliau. Pengalaman. Karena bisa kualat, bisa banih kada buah. Bisa tikus kada mau jauh. Macam-macam ya. Nah, itu biasanya kita harus memberikan contoh yang bisa membuka mata mereka. Oh ya, bahwa betul tuh apa yang dikatakan penyuluh. Jadi mereka perlu bukti untuk petani-petani yang memang sudah tua. Yang artinya yang dari anum mereka ikuti bahwa mereka percaya dengan itu. Nah, inovasi yang sekarang ya masuk inovasi baru memang agak susah untuk merubah. Betul sekali ya, betul. Apalagi kalau sudah turun-temurun dari orang tua gitu ya, dari nenek moyang. Nah, itu ada. Ada ini kami bahari kayak ini juga dan buktinya buan sidin dapat bani banyak banget. Itu ya, yang memang susah sekali. Ya itu tadi dibutuhkan kesabaran gitu ya. Kemudian juga ya Mas James yang tidak kalah pentingnya juga update pengetahuan terus-menerus update pengetahuan terus-menerus. Lalu para penyuluh kita adakah ibaratnya pelatihan yang secara rutin atau bagaimana untuk peningkatan pengetahuan kita? Pengetahuan untuk penyuluh atau petani? Iya, untuk penyuluh. Untuk penyuluh ada biasanya pelatihan yang diadakan di BPP ya buat Muslim, ada juga yang dari dinas. Ada pelatihan yang kalau kita teknis di BPP Binuang. Ada pelatihan masalah budaya jagung, ada teknis pertanian, macam-macam lah. Ada yang program YES dan segala macamnya. Pokoknya setiap berapa bulan sekali itu ada untuk meningkatkan pengetahuan penyuluh itu sendiri rutin ada. Cuma itu Bunda, pelatihan itu terbatas. Misalkan untuk budidaya tanaman jagung misalkan. Satu kelas kan cuma 30. Sementara BPP Binuang itu mengakomodir Kalsel. Nah, Kalsel berapa kabupaten? Berarti otomatis kalau pada saat pelatihan budidaya tanaman jagung, tanah laut paling-paling 2. Jadi perwakilan aja. Nah, sementara kita kan 100 lebih. Nah, jadi kadang-kadang kalau peningkatan SDM itu bisa kita lewat media sosial kita ikut. Misalnya kan Bintek apa. Hanya terkadang kekurangannya, mohon maaf ini untuk media sosial. Kan kita nggak bisa ikut praktek Bu Nelly. Iya betul. Nah, tapi kalau kita ikut yang pelatihan di Binuang, langsung dengan prakteknya. Hanya saja kesempatan itu terbatas karena kurangnya kuota. Mungkin kembali ke biaya kira-kira ke anggaran yang ada dari Kementerian Pertanian. Dan Pak James, biasanya kan orang-orang ya beranggapan begitu ya. Bidang pertanian ini kayaknya itu kayak biasa-biasa aja gitu ya, karena memang sudah dari dulu sampai sekarang begitu ya. Tapi kalau kita cermati bidang pertanian ini selalu berkembang dan harus dinamis juga, dinamis juga begitu. Makanya dibutuhkan adanya memang update pengetahuan, adanya saling tukar informasi, informasi, diskusi bagi
para penyuluh itu sendiri. Iya, betul. Nah, jadi tadi mensiasatinya dengan mengikuti di media sosial atau bagaimana begitu ya, agar kita memang tahu persis gitu. Karena seperti ini ya, berbicara masalah tikus ya, kita ke tikus. Iya, kalau katanya kalau tikus zaman dulu gitu jinak-jinak. Nah, tapi tikus sekarang lebih pintar katanya. Nah, itu butuh butuh pengetahuan kita untuk mengatasinya begitu. Nah, lalu bagaimana tentang kondisi hama tikus pada akhir-akhir ini di Kabupaten Tanah Lot sendiri? Sebetulnya ini kalau hama tikus memang sudah agak kurang, sudah turun. Karena sebagian sudah banyak yang panen, walaupun dalam kekeringan. Hanya saja untuk masalah sekarang, Bunda, yang kami hadapi adalah masalah kekeringan, kekeringan sawah. Nah, jadi kalau materi ini, jadi ini kan nanti kan kalau mereka tanam, nah mulai tanam sampai nanti pengisian bulir itu biasanya kan hama tikus menyerang. Makanya sebelum mereka tanam kami edukasi ini agar mereka siap. Cuma untuk masalah saat ini sebetulnya yang kami rasakan adalah kekeringan dari sawah itu karena sumber air sudah pada habis kering karena lamanya hujan yang ditunggu-tunggu. Sementara di daerah lain di Banjarbaru hujan, di Banjarmasin hujan, alhamdulillah di Pelihari belum diberikan hujan oleh Gusti Allah SWT. Masih diuji petani kita. Nah itu. Oke. Apakah karena memang ada pergeseran musim begitu atau memang sudah kebiasaan seperti ini? Jadi memang kalau kita cermati memang dari dampak perubahan iklim, Bu Nelly. Nah dampak perubahan iklim itu. Kemudian kalau hujan ini kan sebetulnya ya mohon maaf ini memang sebagian karena kerusakan alam juga. Jadi kalau memang kita masih mempertahankan pohon-pohon besar, hutan-hutan besar yang hutan tropis itu kita pertahankan, nanti pada saat hujan maka sumber air akan ada. Karena apa? Karena akar-akar di pohon besar itu akan menyimpan air hujan. Nah, cuma sekarang kalau kita berbicara masalah kerusakan lingkungan banyak kaitannya. Betul sekali. Kemudian hama tikus ya. Hama tikus ini yang menyerang lahan pertanian warga kita ini, apakah pada saat-saat tertentu, Bu Muslim dan Pak James, atau tidak diketahui begitu? Bagaimana kondisinya? Kalau serangan tikus itu mulai menyerang pada saat pratanam, Bunda. Pratanam itu semai sampai panen. Berarti secara terus-menerus begitu? Secara terus-menerus. Karena kan makhluk hidup, Bunda. Mereka perlu bertahan hidup juga. Dan tikus itu dia reproduksinya sangat tinggi, Bunda. Cepat sekali. Apalagi ada didukung oleh lingkungan media tanam, dalam hal ini padinya sudah mulai mau berbuah, mau apa istilahnya orang Jawanya mabul. Nah, itu kesempatan dia semakin mempercepat reproduksi dia. Dan dia sekali beranak itu tikus tuh 1 ekor sampai 10 ekor. 1 ekor tikus itu. Dan dia dalam satu musim tuh bisa 80 ekor per ekor tikus itu dalam beranak. 8 kali melahirkan. Masya Allah. Dan itu dia per 3 bulan sekali dia itu bunting ya. Nah, itu. Otomatis dengan dengan perkembangan yang begitu cepat maka itu akan menyebabkan padi bisa terserang dalam waktu berapa bisa habis kalau kita tidak segera mengendalikannya. Itu. Iya, tikus ini menyerangnya di bagian mana, Pak James? Di akar atau kalau sebagian teman-teman kita taunya itu tikus itu menyerangnya pada saat musim berbuah. Dipikirnya tadi pas diserang buahnya. Jadi Bu, tikus itu kalau misalnya dia belum berbuah dalam keadaan lapar, tanaman itu dirusak, akan batang itu dimakan. Batang juga enak, Bu ya. Dengan terpaksa dibakar. Ya, karena kan mohon maaf Pak, tikus ini adalah binatang pengerat. Nah, jadi dia mampu. Cuma kalau sudah nanti padinya sudah ada, otomatis kan secara naluri yang lebih nyaman, Bu, yang dimakan. Sama seperti kita untuk bertahan hidup ya apalah yang ada yang kita makan. Tapi kalau ada yang pilihan yang lain, yang nyaman yang kita makan. Sama tikus adalah binatangnya pintar, Bu. Dia jenius. Jadi jangan dianggap bahwa tikus itu bodoh, bukan. Salah kita. Jadi tikus itu kalau dia melahirkan dia berpasangan, Bu, seperti hanya burung. Kalau dia melahirkan 10 berarti 5 jantan 5 betina. Oh begitu? Iya. Dia sampai gitu? Udah pernah diteliti gitu? Emang tahu ada pengetahuannya gitu dengan ya? Penelitian seperti itu. Penelitian seperti itu. Paruh-paruh. Kalau 6 berarti 3 ekor betina, 3 ekor jantan. Sudah itu, Bu. Itu sudah lama. Oh, nah itu kan 12, Bu. Harus update memang. Dia maksimal sampai 12 ekor. Jadi 6 jantan 6 betina. Waduh. Nah, dan tikus merupakan pasangan yang sangat setia.
Kecuali nanti ibaratnya meninggal baru dia mencari pasangan lain, sama halnya dengan burung merpati kurang lebih. Oh gitu. Ya, itu dia kan ya. Ini para pendengar mungkin yang bahkan mungkin para petani sendiri mungkin tidak terlalu menghayati ini gitu ya. Nah, makanya kenapa ya hama tikus ini menjadi problem utama ya. Problem utama tadi seperti. Jadi merupakan momok bagi petani. Iya, betul sekali dari zaman dulu sekarang gitu ya. Iya, dari zaman dulu sampai sekarang, Bu. Iya, tidak pernah ada apa ya modelnya berkurang lah ibaratnya hama tikus ini gitu. Karena apa, Bu? Mohon maaf. Jadi tikus ini kan masuk dalam mata rantai makanan, Bu. Nah, ya mata rantai makanan. Jadi tanaman padi dimakan oleh tikus, tikus bisa dimakan oleh kucing, ular. Stop. Mata rantai makan berikutnya, tanaman padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan oleh burung elang. Stop sampai di situ. Burung elang mata rantai tertinggi. Kemudian yang ketiga, tanaman padi dimakan oleh tikus, dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung hantu atau burung elang. Jadi burung elang dan burung hantu merupakan mata rantai pertama, Bu. Seperti itu. Nah, jadi begini, kalau kita, jadi kalau tikus ini memang agak susah juga. Kita basmi semua, makanya kenapa di dalam dunia pertanian, penyuluhan pertanian itu, Bu, tidak ada membasmi. Mengendalikan yang ada. Yang ada mengendalikan, karena membasmi itu adalah kata mengendalikan ya. Nah, kalau membasmi pengendalian bisa habis sama sekali. Nah, itu bisa bila habis sama sekali, Bu, efeknya besar. Coba kalau kita ilustrasi, kalau tikus ini habis semua, otomatis ular akan masuk ke pemukiman. Karena ular makan tikus. Makanya ular diciptakan Allah Ta'ala di sawah, di hutan. Sementara kalau tikus habis, otomatis mereka akan pindah ke perumahan. Makanan mereka. Makanannya kan ada lagi. Tikus rumah ada. Mereka pindah ke pemakaman. Otomatis banyak orang nanti akan dipatok ular. Jadi tikus ini tetap dipertahankan sama Gusti Allah, tidak. Makanya ilmu kita ini hanya mengendalikan, tidak untuk membasmi. Nah, seandainya kita seandainya, Bu, mohon maaf, semua orang kita terjunkan ke lapangan, ke sawah, baik tua maupun muda, anak-anak yang begawe kakadakah, semua kan kita ada metode gebroyokan tikus. Gebroyokan tikus itu semua, menang pegawai negeri kan, yang bisa perumahan turun, dia semua tidak akan habis, Bu, tikus itu. Walaupun turun semua anak-anak terturunkan, membawa parang, membawa pentung, tidak akan habis. Karena Gusti Allah tetap mempertahankan tikus ada. Karena apa? Karena ular ada, dipertahankan oleh Allah Ta'ala. Karena itu merupakan mata rantai makanan. Jadi mata rantai makanan ini apabila rusak, Bu, maka ekosistem kita akan terganggu. Ekosistem kita akan terganggu. Nah, makanya dunia penyuluhan itu tidak membunuh, hanya mengendalikan. Apabila kita kendalikan, maka ekosistem kita akan stabil, lingkungan kita akan terjamin. Nah, berbahaya, Bu, kalau ular sampai masuk ke pemukiman. Iya, betul sekali. Nah, itu. Iya. Dan dalam dunia penyuluhan ini merupakan sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Mohon maaf, berbeda dengan misalnya pertambangan, susah. Tapi kalau SDM kita ini bisa diperbaharui. Sebagai contoh, petani tanam, semai, tanam, panen. Waktu berikutnya semai, tanam, panen. Kembali tersebut berulang. Berarti bisa diperbaharui. Teknologi bisa masuk di situ. Iya. Sementara kalau kita menambang, mohon maaf, akan rusak lingkungan kita. Setelah habis. Dia tidak akan bertumbuh lagi. Berpindah lagi ke tempat yang baru. Merusak lagi. Nah, tapi kalau bidang pertanian itu memang mengedukasi lingkungan, mempertahankan lingkungan, melestarikan lingkungan. Bahkan kita mulai mengurangi dengan pemakaian pestisida, kita lebih ke organik. Walaupun memang pestisida itu tidak bisa di stop langsung, nggak bisa. Nah, kita pelan-pelan organik, organik, supaya apa yang kita konsumsi itu lebih sehat. Oke. Pak James, apakah tikus ini menyerang tanaman, menyerang tanaman secara keseluruhan, lalu misalnya dia kayak padi misalnya lalu mati begitu, atau ada proses atau ada apa begitu? Oh, maksudnya tikusnya itu? Padinya. Oh, padinya. Dia nyerangnya itu pada malam hari, Bunda, tikus itu. Kalau siang hari dia bersembunyi di semak-semak, di galengan, di lubang-lubang. Malam hari dia. Jadi dia menyerangnya itu
secara bersama-sama serempak itu tikus itu kan dia perkembangbiakannya kan sangat cepat sekali ya, banyak. Jadi menyerang tuh bisa memakan batangnya, dia memotong batangnya. Memotong batang. Kalau makan malenya, kalau dia sudah berbuah ya, dimakan itu buahnya. Tapi dia dipotong dulu dari bawah, dia memotongnya dari bawah tikus itu. Gitu loh. Tapi tanaman itu tidak mati, Bunda. Iya, cuma perkembangannya terhambat. Bayangkan kalau sebelum fotosintesis untuk pembuatan buahnya kan belum terjadi fotosintesis, otomatis kan nggak bisa menciptakan buah. Nah, dimakan sama dia batangnya, selesai. Jadi berkembang tuh lambat. Jadi kalau yang nggak dimakan tikus sudah berkembang karena fotosintesisnya berhasil, malainya nanti berisi, yang ini dimakan tikus tetap aja rendah, tidak bisa tumbuh normal. Nah, memang kalau padi itu kan dia beranak. Tapi yang ini sudah panen nih, yang lain dia terlambatkan. Otomatis nanti hasilnya rendah. Tapi kalau misalnya yang baru tumbuh berapa terkadang juga bisa mati karena sudah tidak bisa bertahan lagi. Pada saat yang ibaratnya dipanen, otomatis kan kering nih. Yang ketinggalan tadi mati airnya karena kurang sumber air tadi. Nah, kalau misalnya hama wereng misalnya dia menyerang padi menjadi kuning gitu kan, kelihatan gitu. Memang tikus itu ada sebagian yang dimakan itu tidak mati, hanya produksinya menurun. Dibandingkan dengan yang tidak dimakan, nanti sampai panen bisa diambil oleh petani. Nah, seperti itu. Terus yang ini yang sudah mau bertumbuh lagi karena ini musim kemarau, kering airnya, otomatis mandek sampai di situ. Jadi stagnan dia. Iya, stagnan. Stunting jadinya. Stunting. Nggak bisa berkembang lagi. Jadi apa saja Bu beberapa teknik pengendaliannya? Nah, teknik pengendalian itu sebetulnya banyak. Jadi yang pertama ini dengan pengumpanan. Jadi misalkan pakai kleret kah, pakai ratgon kah, petani sudah pintar, sudah mahir. Nah, kemudian itu dengan pengumpanan. Nanti kan besoknya sehari atau 2 hari kita lihat lagi, oh ternyata ada yang sudah mati nih akibat makan, kemudian dikumpulkan. Nanti dikubur tikus itu. Jadi kalau sudah dikubur nanti dia jadi bahan organik juga. Nah, dari alam kembali ke alam. Seterusnya selain pengumpanan juga ada teknologi pengomposan. Pengomposan itu ada menggunakan alat seperti kayak pistol gitu. Kemudian sekitar panjangnya mungkin sekitar 75. Dimasukkan di situ belerang. Ke dalam lubang tuh ya. Belerang kita masukkan ke dalam alat tadi. Kemudian jalan keluar tikus itu kita sumbat, jalan masuk kita masukkan yang mesin tadi kita kompos ke situ. Nanti kan dia menimbulkan asap. Nah, jadi targetnya itu tikus tidak bisa bernapas. Nanti kan pingsan, lama-lama pingsan karena memang jalan udara nggak ada, otomatis nanti dia mati kan. Seperti itu. Itu teknik pengomposan. Nah, kalau yang tadi pengumpanan tadi, di mana kira-kira yang dekat dengan yang sering dilalui atau dekat lubang kita taruh di situ. Racun tikus itu. Itu pasti karena rodentisida itu ya, roden. Iya. Ada namanya biasanya. Iya, itu racun tikus juga. Kalau kleret itu model kayak ada bentuk kayak model makanan. Warnanya model baunya ya kayak aja, jadi kan mengundang kecil-kecil seperti ibu jari kayak gini kalau kleret itu, Bu. Jadi itu kan dikiranya makanan itu. Padahal makanan yang sudah dicampuri dengan racun. Itu ada dijual juga di toko pertanian. Nah, kemudian teknik yang tadi pengomposan. Seterusnya selain itu juga ada bom tikus. Cuma kami tidak mau merekomendasikan untuk bom tikus. Jadi bom tikus itu, Bu, seperti spidol panjangnya, ada sumbunya, dinyalakan, tapi masuknya tikus ini kita sumbat juga. Keluar untuk dia keluar. Jadi yang untuk asal diketahui ini berarti lubang keluar masuknya. Nah, keluar masuk. Jadi yang lubang keluar kita sumbat, nanti lubang masuk kita taruh yang bom tadi. Cuma itu berhati-hati. Tapi kita tidak merekomendasikan kepada petani untuk memakai bom tikus. Hanya itu. Bom itu memang berupa ledakan, Bu? Memang namanya bom apa ledakan? Bom ada. Mungkin ringan tapi. Mungkin soalnya kan targetnya kamu cuma tikus kan. Targetnya tikus. Cuma biasanya kalau yang pernah kita lakukan itu tadi pengomposan, kemudian gebroyokan tikus tadi. Jadi sebetulnya ada 4 kalau tidak salah. Bom tikus, racun tikus, pengomposan, dan gebroyokan tikus. Tapi ada yang sebetulnya yang juga termasuk yang teknologi baru untuk mengendalikan hama tikus ini dengan menggunakan burung hantu. Jadi burung hantu itu dipelihara selama 7 hari. Jadi kita buatkan rumah, rubuha istilahnya, rumah burung hantu. Nah, jadi kita buatkan rumah selama 7 hari itu diberi umpan tikus, Pak.
atau marmut, kalau misalnya tikusnya susah nangkap marmut dulu selama 7 hari, satu malam tuh sekitar 2-3 ekor. 2 ekor lah. Jadi kalau kali 7 hari kan 14 ekor. Nah, itu dibikinkan rumah, kira-kira tingginya sekitar 2 meter, dibikin rumah. Jadi di rumah tuh ada terasnya untuk dia nanti kalau pada saat mendarat dari situ baru dia masuk. Nah, itu landingannya boleh. Iya. Betul. Jadi setelah hari ke-8 nanti yang dikurung tadi, burung hantu tadi kita keluarkan. Jadi adaptasi pembelajaran dia bahwa itu rumahnya, sarangnya, dia di situ. Dia akan kembali lagi. Jadi dia setelah hari ke-8 dia akan mencari tikus. Kada perlu lagi hari ke-8 itu diberi. Nah, jadi dia kenapa pakai teras ya? Dari situ dia bisa mengawasi mangsanya. Oh. Nah, dia ngawasi mangsanya dan kemampuan terbang dalam menjangkau atau membunuh mangsa itu 12 km radius dia. Satu burung hantu itu. Nah, itu. Alami sekarang ini boleh, ini ya. Alami sekali ini. Iya, alami. Dan itu tidak merusak lingkungan. Kenapa? Karena tidak memakai bahan kimia. Sementara kalau seperti Japian tadi rodentisida itu kan bahan kimia. Kleret kadang-kadang juga bahan kimia juga. Nah, itu ramah lingkungan itu burung hantu. Oke. Baik, Mas Jamas tadi disampaikan oleh Ibu Muslim tadi kan untuk cara-cara pembasmian tikus ya, pengendalian itu tadi ada ya semuanya sepertinya kayak kita menggunakan racun ya, menggunakan bahan. Nah, lalu sampai saat ini misalnya adakah misalnya hasil pertemuan atau mungkin hasil pengalaman dari para petani yang mungkin menggunakan teknologi? Kalau untuk teknologi saya kira belum ada Bu. Ya, cuma kita menambahi yang disampaikan Bu Muslim, pengendaliannya ada. Yang lainnya adalah sistem TBS, Trap Berry System. Itu caranya adalah dengan pemasangan pagar plastik keliling. Nah, itu tadi yang mau saya pakai fiber plastik keliling dan kita nanti dalam jarak tertentu kita pasang perangkap untuk tikus itu. Jadi itu. Kemudian selanjutnya adalah sistem sistem pemasangan jaring. Jadi kita pasang jaring di tepi sawah, kita beramai-ramai untuk menggiring tikus itu nanti supaya dia lari ke arah ke keliling itu. Jadi nanti kita pasang jaring, nanti dia akan terjadi di situ. Kemudian adalah seperti yang disampaikan oleh Bu Haji Muslim tadi adalah burung hantu itu adalah pengendalian secara hayati. Selain burung hantu juga bisa kita pakai kucing, anjing dan ular. Nah, itu memang itu kan musuh alami dari tikus. Kemudian adalah pengaturan pola tanam, Bunda. Ya, dan pola tanam secara jelegoro atau kita secara rentak, karena kita petani rata-rata kita dalam tanam tuh belum serentak. Jadi karena dengan adanya tanam yang tidak serentak itu kita otomatis tikus itu bisa fokus. Kalau kita tanam serentak otomatis fokus itu tikus itu akan tersebar. Tikusnya terbagi sehingga kerugian yang kita alami kurang. Karena seperti kita ketahui bahwa untuk kerugian dari serangan hama tikus itu kalau nggak salah 5-15% ya Bu. 5-15% kerugian produksi yang kita alami dengan adanya serangan tikus. Kita ke suara pendengar. Suara pendengar, selamat pagi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih petani senior nih. Ditunggu jawaban Pak, menunggu dulu. Iya. Oke. Mulai tadi rumahnya Rejang masuk. Oh iya kah bahan asik tadi panggon tikus nggih. Ibu dan Bapak penjawab. Waalaikumsalam. Dari siapa Bapak? Pak Haryanto di Batu Ampar. Haryanto Pak. Iya. Jadi gini, ada 3 pertanyaan yang Anda gunakan nih. Untuk tingkat minat kaum milenial ini kayak apa Bu di dunia pertanian khususnya? Yang kedua masalah pian-pian kan udah lama Bu jadi PPR, Pak Jamsari juga kan. Jadi suka dukanya tuh apa Bu? Apakah pernah sekali itu dibawa ke ruang bani kan sekarang atau apa? Itu kan suka. Iya Pak, yang ketiga Pak. Nah, yang ketiga ini masalah Ibu tadi kan di kita ini kan sistem tada hujan Bu ya. Tada hujan, jadi mengharapkan hujan kalau kemarau bisa gagal panen. Nah, ulun dengar kan biasanya di desa-desa itu ada proyek embung Bu. Embung itu proyeknya PUPR kalau kada salah. Nah, apakah selama ini bisa Bu istilahnya
connect dengan PUPR, di mana sih tempat nyambung yang tepat ini dari Dinas Pertanian menunjukkan atau gimana? Udah lihat embung-embung saat ini tuh nggak tepat sasaran, Bu, gitu loh. Jadi fungsinya itu harusnya itu bisa membantu ketika musim kemarau itu yang mengaliri gitu loh, fungsinya embung itu. Tapi saat ini ulun melihat kadang-kadang berfungsi dengan maksimal gitu loh, Bu. Jadi harus perlu connect ke dinas-dinas terkait. Itu aja, Bu. Masih Pak Jangsari, salam sehat, Pak. Ya, makasih. Oke, terima kasih Pak Haryanto, luar biasa ya, betul sekali ya. Jadi ini banyak Pang Misi Perumahan, jadi paham benar sih urusan pertanian. Mungkin digabung aja, Bu. Oke, digabung satu lagi. Oke, suara pendengar yang kedua. Selamat pagi. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Sehat semua, salam sehat semuanya. Salam sehat semua, Bu Armah, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga, kayak yang ada di studio semuanya. Alhamdulillah. Semangat. Iya, semangat. Oke, gimana silakan. Ini Bu, pertanian ini memang kalau masalah tikus dari dulu sampai sekarang tidak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Tapi ini loh Bu, ya Bunda, yang sekarang ini ada yang namanya kiong emas itu loh. Nah itu gimana membasminya itu kalau cuma habis banyak habis Bunda, sekarung masih ada. Iya Bu. Dikumpulkan ini kan pengalaman kita seorang Bang Bunda itu. Tapi semua rumahan kayak itu tuh Bunda. Oh gitu ya. Sampai rumah lucu dia mau pulangkan ada datang lagi kayak itu. Maka itu menghabiskan lawan bani juga Bunda. Iya. Apalah membasminya itu kalau masalah tikus ini mungkin kayak Bapak tadi juga dari dulu tuh memang plastik diolah pagar itu kan tikus kada bisa licin ya, kada bisa naik. Kalau masalah tikus itu memang dulu ini kiong emas tuh loh Bunda. Kan lainnya ada kiong emas tuh. Itu juga bisa menghabiskan bani Bunda. Oh begitu ya. Oke baik. Itu kan ya cuma itu aja dulu yang diuranakan. Makasih banyak Kak. Makasih. Masilah Bunda Nelly, salam sehat semangat semuanya. Amin. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ternyata selain tikus ada yang jadi masalah juga. Oke, kita ke pertanyaan Pak Haryanto dulu, Bu Muslim dan Pak James ya. Bagaimana tingkat minat para petani muda kita ya, para petani milenial saat ini menurut pengamatan pian-pian gitu. Iya, terima kasih Bunda. Jadi petani milenial ini yang ditargetkan berumur 17 sampai 39. Minat mereka dalam bidang pertanian memang sangat besar. Nah, terutama untuk magang. Kemudian untuk beberapa bintek yang mereka ikuti seperti literasi keuangan, proposal bisnis memang besar. Nah, hanya saja mungkin perlu penambahan biaya lah, penambahan dana dari Kementerian Pertanian agar yang bisa mengikuti bentik ini bisa lebih banyak, yang mengikuti magang bisa lebih banyak karena minat mereka yang tinggi. Dan seorang penyuluh memang lebih mudah membina di usia yang 17 sampai 39 tadi. Selain SDM mereka juga lebih. Nah, seperti itu. Oke. Ya, kita mengetahui nih Bu Muslim bahwa dari dulu tuh kan identiknya kalau petani ini kan para senior ya. Ya, para senior begitu. Nah, dengan adanya program petani milenial ya, semua unsur sangat mendukung agar ada regenerasi begitu ya, agar ada regenerasi. Tapi menurut pengamatan ya, menurut pengamatan ini apakah ini benar atau tidak nanti kita ini, menurut pengamatan para petani milenial ini lebih cenderungnya kepada bidang-bidang misalnya usaha tani atau teknologi. Nah, yang menjadi permasalahan ini, mereka ini tidak terlalu berminat untuk terjun langsung menjadi petani sawah begitu. Bagaimana? Apakah benar atau hoak gitu? Atau mitos seperti itu ya? Iya, jadi ya sebagian mungkin ada benarnya, sebagian mungkin ada salahnya juga. Karena beberapa petani milenial mereka sudah berkomitmen di bidang pertanian, seperti Saudara Iskandar yang sudah menanam semangka, kemudian Saudara Hairul Effendi yang sudah jadi Young Ambassador, itu mereka menanam buah melon. Nah, dan itu relasinya juga sudah lumayan besar, cukup sudah. Nah, dimana dengan 3/4 hektar yang dia tanam dengan modal 45 akan mendapatkan keuntungan sekitar 119
119 nanti dikurang 45 ya sekitar 65 juta satu kali produksi selama 70 hari. Nah, jadi 65 kadang-kadang bisa 75 tergantung naik turunnya harga melon. Dengan harga melon yang 7.000 aja, alhamdulillah sudah bagus. Jadi kalau anggap anggap 70.000 untuk misalnya menanam 7 hari berarti mereka punya gaji satu hari 1 juta. Saya rasa sudah lebih dari cukup, bahkan melebihi gaji pegawai dalam satu bulannya. Artinya kalau di bidang perkebunan tadi ya seperti bertanam melon gitu ya, nah, sudah ada ya yang terjun langsung. Lalu yang masih dipermasalahkan ini ke petani sawah tadi, petani sawah, petani sawah. Ini katanya sih anggapannya begini, kalau sawah kan becek-becek, kotor gitu ya. Nah, para milenial kita enggan gitu-gitu. Bagaimana ini? Nah, jadi kalau petani sawah, jadi berdasarkan data yang ada dari penerima manfaat, itu ada saudara Siti Murniati di Desa Telaga yang mendapatkan hibah 10 juta dan dimanfaatkan untuk operasional tanaman padi. Nah, seperti itu. Berarti memang sudah ada mulai ya. Sudah ada mereka berminat. Ada contoh yang sudah berhasil. Nah, mungkin tapi memang mungkin kecenderungannya tidak terlalu banyak. Mungkin karena memang anggapan-anggapan Bahari gitu ya. Tapi dengan sedikit tadi Bunda, itu sudah membuka pemikiran, membuka mata dari petani milenial bahwa bisa dilaksanakan walaupun dengan muda, dengan usia muda artinya bisa tuh untuk tanaman padi. Nah, seperti itu. Saat ini kan peralatan sudah semakin lengkap begitu ya. Artinya kada perlu belicak-licak awak. Nah, betul Bu. Sarung, batu, suatu bot tangan besarung. Nah, kemudian juga kalau perempuan katanya ini kan petani kalau ke sawah kan panas-panasan gitu ya. Nah, rusak skincare. Nah, itu ada pengindo, ada apa? Betul, ini yang kita ingin juga tanamkan ya kepada para petani milenial kita, anak muda kita saat ini gitu. Jadi jangan khawatir ya. Yang penting bagaimana kita dapat mensiasati. Karena memang para senior kita, para petani senior kita itu butuh regenerasi. Masa sampai sudah kalau lagi mangkat banyu masih turun ke sawah ya. Nah, anak-anak kan banyak gitu ya. Itu yang ingin kita tekankan juga. Kemudian yang kedua tadi dari Pak Haryanto, suka dan dukanya. Ini banyak. Yang lebih berkesan aja nih. Yang lebih berkesan aja nih Pak Jam. Suka dukanya memang selalu ada Bu. Namanya kita Bunda apalagi kita menghadapi masyarakat petani langsung. Jadi sudah berapa tahun Pak jadi mulai 2015. Jadi penyuluhnya. Kalau PNS sih 2005. 2005. Jadi suka dukanya memang banyak. Salah satunya dukanya itu apabila kita menghadapi petani yang susah diatur Bunda. Kadang-kadang ada petani yang dalam pertemuan kelompok itu satu orang tuh yang ngeyel. Padahal yang lainnya sudah setuju semua, dia tidak setuju. Nah, apalagi yang ngeyel itu orangnya vokal. Jadi kita harus pandai-pandai lah. Dan nanti dan sampai lagi dari kita gitu ya. Dan kita harus rangkul, kita dekati. Salah satu dukanya yang selanjutnya dukanya adalah apabila petani itu mengalami gagal panen. Betul itu. Kita ikut merasakan. Yang usah sedih. Kalau petani senang kita senang, petani sedih kita juga sedih. Kemudian sukanya apabila petani itu mengalami panen berhasil, otomatis kita penyuluhnya dapat istilahnya disangui, dan pulangnya kadang-kadang disangui beras atau kapas panen buat sayur itu singkong dan sebagainya. Itulah suka dukanya Bunda, jelas itu. Betul sekali. Yang berikutnya ini tak ada hujan ya. Kita memang tahu kita tak ada hujan. Nah, lalu disinyalir ada embung-embung yang memang tidak tepat sasaran sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh petani. Bagaimana ini penjelasannya Pak James? Embung tuh kita ambil contoh di Desa Panggung kemarin juga ada dapat bantuan embung tahun 2022. Embung tuh yang jelas memang kita pengajuannya lewat Dinas Pertanian, cuma nanti penggarapannya kan lewat PU, PUPR. Dan itu yang tahu lokasi yang jelas kan petani, kelompok tani. Kan sebelum kita pembangunan embung kan ada konsultannya. Yang jelas konsultan sudah melihat, mensurvei ini layak atau tidak. Kalau PPL kan tidak bisa menentukan karena PPL ini kan lain bidangnya. Dalam arti ini kan sudah urusan teknis. Jadi penyuluh hanya melihat dan mengetahui dan ACC kalau memang konsultan dan kelompok tani ACC. Cuma kadang-kadang dalam prakteknya
ternyata embung itu juga kalau memang lokasinya tidak sesuai ya tidak berfungsi, tidak bermanfaat secara maksimal. Dalam arti embung itu kan lokasinya harusnya di atas sawah, bukan sejajar, apalagi di bawah. Kalau sejajar otomatis kan tidak bisa mengaliri sawah-sawah. Kalau embung-embung itu lokasi harus di atas. Jadi pada saat dibutuhkan musim kemarau air bisa ada mengalirkan ke beberapa hamparan sawah. Itu Bunda, itu yang terjadi seperti itu. Iya. Ya mungkin ada berbagai kendala yang dihadapi sehingga ada beberapa mungkin yang tidak tepat lokasinya hingga tidak bisa maksimal. Nah, lalu yang kedua yang ke Bu Armah tadi. Nah, ada keong emas. Saya kalau mendengar emasnya ini sebenarnya bisa jadi duit tuh. Iya. Bagaimana ini penjelasannya Pak James? Silakan Bu. Keong emas. Iya, mungkin terima kasih yang mengapresiasi bertanya tadi Ibu siapa namanya? Ibu Armah. Jadi memang keong emas ini sama hanya dengan tikus. Jadi memang hama yang menyerang tanaman padi ini memang banyak. Ada tikus, ada keong emas, ada hama-hama yang lain. Nah, berbicara keong emas, jadi keong emas ini kan kalau untuk pengendaliannya yaitu dengan mengurangi air. Karena keong emas ini dia cepat pertumbuhannya apabila ada air. Jadi tekniknya itu kita kurangi airnya sehingga airnya surut, keong emasnya dapat diambil. Nah, itu pertama. Kedua, dengan memakai batang daun pepaya. Nanti keong emas itu dia ke situ, ke daun pepaya tadi, nempel di daun pepaya, lengket di situ, kita ambil, kita angkat. Nah, beberapa pengelola memang ada yang pakai obat atau bahan kimia. Nah, nanti bisa aja ke toko pertanian karena pada dasarnya sebetulnya penyuluh ini tidak boleh menyebutkan merek dagang. Nanti dikira kita ikut jadi sebetulnya kalau memang pengen untuk nanti yang memakai bahan kimia atau obat pengendalian hama keong bisa saja ke toko pertanian. Hanya yang terpenting adalah tolong dibaca baik-baik dosis yang tertera di situ. Jangan dikurangi dan jangan ditambah dilebihi. Supaya lakas keongnya habis. Karena kalau dilebihkan nanti dia akan sama aja kalau kita misalnya kita sakit kepala, kita minum satu obat ampih, tapi sakit kepala berat terus kita minum 2. Nanti kalau selanjutnya kalau nggak minum 2 nggak akan sembuh. Nah, seperti itu. Jadi kebal. Jadi tolong dosis yang ada di label itu dibaca baik-baik. Oke. Tadi secara alami tadi dengan daun pepaya ya. Daun pepaya dengan mengurangi kuantitas air. Kuantitas air. Karena apabila surut, buaya keong emas itu mati. Dia dalam keadaan air yang ada dia berkembang. Iya, artinya kan petani kita bisa menanam pepaya di galangan-galangan. Nah, nanti batangnya ditaruh di situ. Betul sekali. Nah, itu kemudian pengendalian yang lain bisa dengan menggunakan ternak itik, Bu. Jadi pada saat kita sudah tanam, biasanya kan ya tanam 10 hari udah mulai keong emas. Nah, sekarang kita lepas ternak itik di situ. Itik makan keong emas, dia makan haliling. Keong emas ini ya haliling yang bisa dimakan oleh orang itu. Kalau keong emas ini warnanya kuning. Warnanya kuning. Tapi ternyata kalau ternak itik enggak Bu. Enggak apa-apa dia. Tapi kalau kita mungkin berpengaruh. Kalau kita kan haliling bisa. Nah, tapi Allah Ta'ala menciptakan istilahnya kekurangan daripada keong emas, tapi juga keong emas juga diberikan kelebihan sama Gusti Allah. Apabila petani mau mengambil keong emas tadi, kemudian dijemur beberapa hari, jeroannya dikeluarkan, diberikan ternak itik, misalkan dicacah, diberikan ternak itik, kemudian yang cangkangnya atau kerabangnya itu dijemur beberapa hari. Setelah dijemur kemudian ditumbuk, setelah ditumbuk jadilah bubuk mineral yang sangat dibutuhkan untuk ternak itik yang sering lumpuh karena kekurangan kalsium. Sementara kandungan kalsium lebih besar dalam cangkang keong emas tadi. Pada sapi-sapi yang bunting juga perlu nutrisi kalsium. Nah, diberikanlah itu. Hanya terkadang petani kita pengen instan. Mereka beli di toko pertanian beri mineral, beri mineral. Padahal mineral yang alami sudah disediakan melalui keong emas sama Gusti Allah. Tinggal dijemur, apalagi sekarang masih suasana kemarau. Mungkin dengan dijemur 2 hari saja sudah kering, ditumbuk terus jadi bubuk mineral. Nah, jadi mereka punya kekurangan si keong emas ini, tetapi juga Allah Ta'ala memberikan kelebihan. Nah, sebetulnya semua sudah disiapkan dari alam. Nah, lalu apakah hal-hal seperti ini Bu Muslim pada saat kita pertemuan di kelompok tani begitu kita bicarakan dan kita lakukan? Kita sampaikan, Bu. Kita sampaikan. Gitu. Ada yang dilakukan gitu? Ya, ada yang sebagian kecil melakukan. Karena terkadang
bagi mereka kan, wah Bu, kalau memelihara ternak itik Bu sedikit untungnya, jadi kita melihara sapi. Nah, jadi jerulun itu adalah pilihan. Pian kalau pehumaan pian anak aman, tolong pian pelihara itik 10 sampai 15 ekor. Nah, kemudian kalau pian memang mau mengambil keuntungan, otomatis kan pian memelihara ternak sapi. Kan dari jerami diambil untuk pakan sapi. Cuma siapa yang mengamankan keong kecuali pian beli obat di pertanian, kan diantaranya seperti itu. Nah, kalau kita memakai dengan obat pabrik kan artinya kita harus mengeluarkan biaya dan kita harus hati-hati karena kan nanti kalau iritasi berdampak. Sementara kalau ternak itik ini tadi mengendalikan lingkungan, ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan seperti itu. Tapi kada menyucur batang kada boleh lah. Kada. Kan dia yang dimakan kan cacing sama haliling tadi yang dimakan. Kalau tanaman padi kada dianu. Nah, kecuali yang tikus tadi Pak baru tanaman padi. Nah, seperti kalau tikus ini Pak akan sudah ada penjaringan tadi pengendalian hayati, ada juga peracunan. Apakah ada mungkin pengaturan pola tanam selain itu yang bisa mengendalikan tikus ini? Nah, pengaturan pola tanam itu Bu, Pak, iya dengan jajar legowo. Karena dengan jajar legowo itu kan dia terang, cahaya matahari terang, kan tikus ini bersembunyi di semak-semak. Karena terang, otomatis kan mereka dalam keadaan siang tuh kalau sudah kelaparan bujur memang keluar. Nah, karena dihantam oleh kucing. Malam mereka keluar, nanti burung hantu lagi yang Nah, tapi kalau misalnya tidak dengan jajar legowo, tanpa beraturan nanti rimbun. Apalagi kalau sudah batangnya tinggi, keluar malai, bersembunyi tikus, susah juga kalau ibaratnya kucing atau burung hantu nerabas ke situ kan. Makanya jajar legowo itu kenapa dilakukan? Memang memiliki keuntungan. Nah, seperti itu. Mensiasati tadi mensiasati. Nah, lalu terhadap bibit padi atau apa sih namanya? Benih, Bu. Benih benih kita yang ditanam gitu. Apakah memang selama ini kan masyarakat petani kita nih menanamnya nih pada satu spesies pada satu paritas. Nah, paritas. Saya tidak terlalu ini pada satu paritas. Apakah memang karena paritas itu begitu bagi orang-orang memang itu adalah padi yang paling enak gitu ya? Nah, lalu unggul. Unggul. Nah, tikus juga suka itu gitu. Jadi kalau paritas itu sebetulnya tidak berpengaruh bagi tikus, Bu. Dia tanaman padi pokoknya entah paritas lokal, paritas unggul, nggak masalah dia. Benih apa lah? Ya, asal itu masih termasuk dalam benih, bukan rumput biasa, bukan rumput liar, bukan gulma, itu dia pasti makan. Nah, cuma kalau paritas unggul nanti kan produksinya lebih tinggi daripada paritas lokal. Otomatis pendapatan petani lebih. Karena katanya petani juga ulun aja kada memakan biarnya itu ya. Nah, jadi itu Bu jadi kami mengedukasi petani bagaimana supaya mereka tanam 2 kali. Tanam pertama misalkan padi unggul. Ya, buah tahun. Padi unggul, tanam kedua mungkin pada lokal atau lokal duluan nanti unggul belakangan. Karena unggul kan umurnya lebih pendek. Sehingga kalau pas pada saat sudah tanam kedua air kurang mampu unggul. Jadi tanam dulu lokal buat makan 1 tahun dan unggul buat dijual. Terserah mau beli sepeda motor kah, mau membayar uang kuliah kah. Nah, kami ingin mereka tanam 2 kali seperti itu. Walaupun mereka untuk konsumsi sehari-hari padi lokal. Nanti yang unggul bisa dijual. Katanya untuk dimakan dulu gitu kan. Kalau itu kita seperti itu. Merubah paritas gitu kan. Kami kan makan kalau padi itu. Nah, tapi kalau petani ulun Bu sudah 40% sudah tanam 2 kali di Desa Telaga. Baik, Pak James, ini ada banyak juga isu-isu sekarang dari petani padi gitu ya. Nah, mereka beralih kepada pertanian yang lain seperti misalnya pertanian kayak tanam bawang sehingga padi ditinggalkan. Apakah juga di lokasi kita Kabupaten Tanah Laut khususnya di lokasi sampean gitu memang terjadi peralihan ini? Kalau di wilayah lokasi saya terutama Desa Panggung dan Tampang, alhamdulillah tidak terjadi Bunda, dalam arti tidak ada alih fungsi lahan. Kalau yang lahan pertanian tetap pertanian, yang lahan kering tetap kering. Jadi khususnya ada juga di beberapa desa yang alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke jadi perkebunan. Katakanlah dari lahan pertanian jadi sawit, karet. Alhamdulillah kalau di WKPP saya, alhamdulillah tidak terjadi Bunda. Alhamdulillah itu, Oke. Ini harus kita edukasi terus agar tidak beralih fungsi, karena nanti siapa tahu habis pertanian kita. Iya, betul, Bu. Karena kita tahu pengalaman di mana-mana gitu yang lahan pertanian. Karena kalau sampai terjadi alih fungsi lahan ini nanti kita sendiri yang rugi Bunda. Dalam arti selama kita ini
makanan pokok kita masih beras, kita harus wajib nanam padi. Selama kita masih makan beras loh ya. Masih makan makan nasi. Nah, kalau kita fungsi lahan kita berubah fungsi lahan berkurang bisa mahal nanti beras. Mahal beras nanti. Iya. Nah, dalam hal ini Mas James, bagaimana seorang penyuluh pertanian mengedukasi para petani kita agar mereka tetap bertahan pada situasi, tadi kan situasinya nih petani rumit banget gitu ya. Ada tikus, ada keong mas, ada hama wereng, ada apa lagi gitu. Bagaimana cara kita yang jelas kita pada saat pertemuan kelompok tani, khususnya kalau kelompok tani yang bapak-bapak kan malam hari pertemuannya Bunda. Kita sampaikan, kita motivasi setiap pertemuan bahwa selama kita ini masih makan nasi berarti butuh beras, maka kita wajib nanam padi dan juga kita masukkan unsur-unsur keagamaan, karena profesi petani ini kan profesi paling mulia Bunda, karena kita istilahnya mencukupi pakan untuk seluruh warga masyarakat, bahkan se-Indonesia ya, kalau petani kalau kita ekspor itu. Jadi kita tidak intinya tidak lelahnya selalu memotivasi petani. Itu yang saya maksud, jangan sampai kita tuh berhenti menanam padi. Kalau kita berhenti menanam padi, otomatis kita akan berhenti makan beras, makan nasi gitu. Itu Bunda. Lalu kita makan apa gitu ya? Iya, kita khawatir sekali, dan ini dikhawatirkan oleh orang banyak juga ya, dikhawatirkan ya. Bunda, saya mau nambahin tadi yang disampaikan Bu Muslim masalah pengendalian keong emas itu ada lagi. Secara yang alami adalah pemungutan telur keong. Jadi telurnya kita punguti. Itu warnanya kayak ungu itu. Otomatis kan ungu merah muda ya Mas ya warnanya. Kita punguti otomatis nggak sempat jadi keong. Itu berkembang biakan. Betul. Kemudian adalah menaburkan kapur. Jadi kita taburkan kapur, nanti keong tuh otomatis dengan sendirinya akan mati. Di mana menaburnya? Di lahan pertanian? Iya, lahan-lahan yang ada keongnya. Itu. Tidak ngaruh Pak dengan tanaman? Alhamdulillah tidak berpengaruh. Nah itu. Dan kapur itu berfungsi untuk menaikkan pH tanah. Jadi pada daerah-daerah asam yang notabene pH-nya itu dari 5 ke bawah, dengan pemberian kapur selama 2 tahun misalkan, biasanya kalau 1 hektar itu butuh kapur 1 sampai 2 ton, sekitar 2.000 kilo. Nah untuk 2 kali atau 3 tahun pemberian kapur secara terus menerus, nanti akan pH-nya akan naik. Nah, baik, seperti itu. Terakhir, bagaimana Bu Muslim, Pak James, peran pemerintah dalam hal ini, peran pemerintah dalam hal memberikan bantuan atau pendampingan kepada para petani kita di tengah-tengah istilahnya dunia pertanian yang serba rumit begitu. Misalnya ada bantuan kapur atau apa gitu. Bagaimana selama ini? Iya, selama ini memang pemerintah sangat berkomitmen membantu petani. Contohnya di Desa Telaga kita tuh menerima pupuk hayati, menerima benih gratis. Gratis. Dan yang akan ditanam untuk di periode tanam berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi mereka disuruh membuat proposal dengan bantuan penyuluh pertanian, dan bantuan kita buatkan proposalnya. Nanti sekitar 2 atau 3 bulan akan datang. Ini sudah datang juga ini pupuk hayati. Berkelompok. Yang dibantu oleh pemerintah memang organisasi petani yang namanya kelompok tani. Karena tidak mungkin pemerintah membantu orang per orang. Tapi kalau kelompok tani, selain bantuan itu mudah didistribusikan untuk anggotanya, juga mudah dalam pengawasan. Oleh sebab itu berharap semua para petani ikut di dalam kelompok. Bahkan jangan ada yang menyendiri maksudnya. Bahkan bantuan pemerintah ini tidak hanya dalam bentuk benih, pupuk, juga dalam bentuk sarana prasarana lain seperti pembangunan jaringan irigasi tersier Bu, di Desa Telaga itu ada. Nah, jadi itu untuk mengakomodir 50 hektar lahan pertanian. Jadi yang tadinya salurannya tidak ada, saluran air dibangunlah. Nah, itu juga termasuk bantuan dari pemerintah. Jadi pemerintah kita dalam hal ini Dinas Pertanian dan Hortikultura sangat berkomitmen membantu petani untuk kemajuan dan kesejahteraan petani. Support perusahaan sekarang masih ada Bu? Support perusahaan pupuk mungkin ada. Jadi kalau pupuk itu memang dalam bentuk subsidi. Jadi kalau mereka menyusun RDKK pupuk, jadi dengan organisasi kelompok tadi mereka menyusun RDKK pupuk, kemudian dibawa ke BPP, nanti BPP mengentrikan, setelah itu nanti keluar belangko nama-nama petani itu dalam satu kelompok tani itu, nanti mereka bisa mengambil ke Yola kah atau ke Bina Tani kah, tergantung pemilihan mereka kios yang mana. Nah itu kan dalam bentuk subsidi.
Subsidi sekarang masih dalam bentuk pupuk. Nah, jadi nanti keluar misalnya 5 ton dibagi orang 25. Sesuai dengan dengan tabel yang sudah keluar itu, belangko yang sudah keluar si A, si A, si A, si B sudah ada. Cuma itu Bu menyusunnya seperti tahun ini bulan ini termasuk yang Juni ini nanti penyusunan RDKK. Cuma menyusun RDKK yang bulan Juni ini untuk kebutuhan tanam yang 2024. Tahun depan. Tahun gitu depan. Ya. Jadi apakah satu petani itu merata dapatnya atau berfluktuasi tergantung dari luas lahan atau bagaimana? Nah, betul Bunda. Jadi tergantung kepemilikan mereka. Ada yang memiliki lahan mereka 0,5 hektar berbeda dengan yang lahan pemilikannya 1 hektar. Nah, jadi Jer Ulun jangan melihati kawannya. Jangan behirian. Banyak ini. Jangan behirian. Kenapa? Apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala 0,5 hektar sampai 0,5 hektar juga ditakuni kalau sampai sudah habis umur. Nah itu jadi jangan melihati kalau kawan 1 hektar aku cuma 0,5 hektar aduhnya dapat sekian. Jangan, tolong pian terima dengan hati yang lapang. Kalau kita sudah habis umur nggak ada yang bisa dibawa. Nah, jadi kalau pian 0,5 terimanya misalnya cuma 2 sak, yang ini yang 1 hektar terimanya 4 sak, yang ditakuni 4 sak pian 2 sak aja ditakuni. Nah itu jadi petani untuk yang tadinya akhirnya kan mereka menerima. Nah, Jer Ulun kita di dunia ini hanya sementara aja, ibaratnya hidup kita terbatas. Tapi kalau apa yang diberikan Allah Ta'ala kita pakai sesuai keperluannya, nah tidak kita alihkan untuk yang kemana-mana, insya Allah aman. Oke, luar biasa ya. Jadi para pendengar ya, kalau selama ini mungkin bagi kita yang mungkin tidak pernah mengenal dunia pertanian ya, kita mungkin beranggapan bahwa bertani itu model biasa-biasa aja, ya bertani biasa-biasa aja, nanam nanti habis nanam itu katanya enak, ongkong-ongkong tidur atau apa santai-santai nunggu padinya sampai berbuah nanti tinggal panen begitu. Ternyata, nah kita ketahui dari para penyuluh pertanian, Ibu Muslim dan juga Pak James itu sangat rumit ya, banyak sekali permasalahan yang harus dihadapi dan itu juga menuntut kerja keras dari para penyuluh pertanian ya. Oke, ternyata seperti itu. Nah, kita tinggal enak-enak ya makan. Nah, nggak tahu nih bagaimana. Baris benaik Jer. Iya. Sekali partner bulan. Baris belarang ya lah. Iya. Satu juga yang perlu kita sepakati juga bagaimana kita semua, bukan hanya ini tanggung jawab pertanian, bukan hanya ini tanggung jawab para penyuluh ya. Agar lahan-lahan pertanian kita tidak beralih fungsi. Kita khawatir sekali dan ini menjadi kekhawatiran memang seluruh kita begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita semua harus menjaganya, Baik, karena waktu kebersamaan kita Bu Muslim dan Pak James sudah berada di zona lewat sebenarnya ya. Tapi kalau berbicara masalah pertanian ternyata memang tidak habis-habis ya, Bu. Iya, banyak sekali hal yang perlu kita diskusikan. Dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini dapat memberikan pencerahan ya, tambahan pengetahuan dan juga meningkatkan partisipasi dari semua pihak ya untuk bersama-sama kita berperan di dalam memajukan pertanian kita ya, khususnya di Kabupaten Tanah Laut tercinta ini. Kalau seperti kata Pak James tadi, selama kita masih makan nasi gitu ya, ayo kita tanam beras. Iya, seperti tanam padi. Iya. Oke, dan statement closing untuk Bu Muslim dulu, silakan. Iya, untuk petani kita di Kabupaten Tanah Laut banyaklah rajin belajar. Sekarang sudah dunia maya, sudah ibaratnya perlu kita ikuti supaya kita tidak ketinggalan zaman. Mari bersama penyuluh kita sama-sama membangun bidang pertanian supaya petani ini tangguh, supaya negara kita maju. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Mas James. Marilah kita semua petani seluruh Tanah Laut, khususnya di TPP Kecamatan Pelayari, malah kita tidak intinya selalu berusaha untuk meningkatkan produksi pertanian kita. Selama kita masih makan nasi, maka kita masih wajib untuk nanam padi. Dan kedepannya mudah-mudahan kita semakin maju sesuai dengan slogannya dari Kementerian Pertanian, maju mandiri dan modern. Dan alhamdulillah untuk dunia pertanian kemarin selama Covid tidak terpengaruh dengan adanya Covid. Mudah-mudahan lebih maju lagi. Oke, amin. Oke. Maju, mandiri, modern. Dan modern. Iya, betul sekali. Baik, para pendengar, sampai di sini jumpa kita di Inspirasi Pagi edisi hari ini Senin 12 Juni 2023. Terima kasih Bu Muslim dan sama-sama, Pak James. Ya, terima kasih juga para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.